Halo sobat, ketemu lagi sama aku Win di channelku Win Java Vlog. Salam sejahtera, salam sehat semua dimanapun sobat berada. Yes, been long time ndak bikin video, but semoga aja kalian sehat dan murah rezeki. Begitu juga Uncle Win yang ada di Amerika tetap sehat saja. Ya memang Leli agak sibuk seperti yang saya bilang. Saya sekarang kerja di restoran, bantu teman kerja di restoran. Jadi kadang sibuk, kadang ya kalau waktu tidak sibuk begini ini ya tidak sibuk. Hari ini pas biasanya udah lelah, jadi langsung tidur atau gimana. And then ya meski begitu sebenarnya saya tiap hari ngecek Instagram, always menjawab siapapun yang bertanya juga di Instagram, dan selalu cek di YouTube, siapapun yang kasih komen, ada pertanyaan saya coba saya jawab juga semampu dan sebisa saya, maksudnya berdasarkan pengalaman saya juga saya jawab sebuah pertanyaan. Semoga kalian senang atau bahagia atas jawaban saya. Oke, di kesempatan kali ini saya mau menjawab beberapa pertanyaan tentang visa C1D atau visanya pelaut dan yang jumping ke darat, terus gimana bisa merubah status atau tidak. Juga saya akan menjawab pertanyaan salah satu trik mencari visa. Oke, so jangan skip. Saya mohon Anda perhatikan dan Anda dengarkan baik-baik apa yang saya katakan, ya kan? Karena mungkin semoga saja bisa bermanfaat kalau Anda ingin mencari visa dan ingin merubah status Anda menjadi US citizen atau pemegang green card sebelum menjadi US citizen. Oke, anyway, sebelumnya saya ucapkan kepada teman, saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman yang udah subscribe, dan saya ucapkan selamat bagi teman yang udah masuk ke Amerika dengan selamat. Ya, apapun tujuan Anda ke Amerika, paling tidak Anda udah tahu inilah Amerika. Ya kadang mungkin more than what you expected, dan mungkin juga less than what you expected, ya kan? Namanya juga negara orang, but anyway, itu semua itu tergantung dari pribadi kita masing-masing, ya kan? Mungkin kalau kita di Indo kita udah hidup enak, pergi ke Amerika ya pasti wah apa sih Amerika cuman begini, ya kan? Tapi banyak juga kalau seperti saya dulu, memang saya hidup cara dulu di Indo juga, saya juga bukan orang yang kaya, jadi pekerjaan saya juga cuma jualan sayur. Jadi begitu pergi ke Amerika adalah suatu berkah bagi saya, begitu. Oke, and then bagi teman yang belum visanya lolos ya, atau yang visanya udah ketolak sampai sekali dua kali, mungkin Anda harus perhatikan lagi, mungkin kurang memenuhi persyaratan apa yang diminta ke Dubes Amerika. Jadi dari situ mereka itu menolak visa Anda. Karena apa? Berdasarkan cerita dari temanku yang dulu kerja di Embasi, ya, setiap pertanyaan yang dia lontarkan itu pasti punya alasan mendasar. Dan alasan mendasar itu apa? Alasan mendasar itu ya tentang persyaratan tadi.
tentang persyaratan-persyaratan yang harus Anda penuhi untuk mendapatkan visa yang kalian apply tadi. Karena setiap kan banyak macam visa itu untuk masuk ke Amerika itu berbagai macam. But yang common, yang umum itu adalah visa turis untuk saat ini. Nah, saya sudah jelaskan di video yang lalu syarat atau persyaratan apa saja yang harus kalian penuhi untuk mendapatkan visa turis atau agar visa turis Anda lolos, ya kan? Oke, kembali ke bahan percakapan kita semula. Ini ada pertanyaan dari teman yang bertanya begini, Bang, saya jumping dari kapal. Dia bilang begitu, and then dia bilang saya sekarang sudah bekerja di Amerika dan bagaimana cara mendapatkan green card? Memang simpel pertanyaannya, tapi jawabannya ini harus saya mulai dari dasar, ya kan? Pada dasarnya ada 4 kategori, ya kan, untuk ngeplay green card. Green card itu apa? Green card itu adalah dokumen yang menyatakan Anda bisa di permanent resident di United States sebelum Anda ngeplay US citizen. Jadi artinya kalau Anda pemegang green card, Anda legally kerja dan legally tinggal, dan Anda bisa bolak-balik Indo Amerika asalkan tidak melampaui batas yang mereka tentukan. Artinya Anda misalkan pemegang green card tidak boleh melebihi 6 bulan tinggal di luar negeri. Jadi sebelum 6 bulan harus Anda kembali ke Amerika Serikat. Maksudnya begitu. Ada 4 kategori untuk mengajukan green card. Mungkin saya juga sudah jelaskan di video-video lalu. Jadi kategori pertama acaranya adalah lewat pernikahan, lewat asilum atau suaka politik, lewat sponsorship atau family petition, dan yang keempat lewat sponsorship by the perusahaan tempat Anda kerja. Itu visanya namanya H. Itu ada H1B, H2B, H macam-macam. Itu namanya visanya H. Lah, untuk mengetahui Anda itu eligible, itu Anda itu qualified untuk mengajukan green card, Anda lihat dari keempat kategori itu Anda itu masuk kategori yang mana. Kalau Anda masih single, berarti Anda bisa lewat pernikahan. Artinya Anda temukan jodoh yang orang US citizen dan Anda menikah dengan US citizen, dan Anda akan bisa merubah status Anda dari ilegal menjadi legal. Tapi itu ada satu penghalangnya. Pertanyakan lagi kepada diri Anda, how you get entry to United States? Bagaimana Anda masuk ke United States? Apakah Anda legally waktu Anda masuk, atau Anda tidak legally Anda waktu masuk? Kayak orang-orang Meksiko, orang-orang Spanish itu banyak mereka masuk ke United States itu jumping border. Jumping border itu artinya apa? Mereka tanpa paspor, tanpa dokumen sah, akhirnya mereka cuma melompat pagar batas negara Amerika dan Meksiko. Artinya mereka itu waktu masuk itu tidak menyerahkan dokumen yang sah, yang dinyatakan sah oleh petugas imigrasi. Mereka itu namanya itu jumping border. Nah, sebenarnya juga Anda pertanyakan sendiri, kalau Anda bilang jumping kapal, jumping ship, itu gimana waktu Anda masuk ke US itu? Apakah Anda menyerahkan paspor Anda yang sampai diperiksa petugas imigrasi dan dikasih tok atau kasih cap bahwa Anda legally enter, and then untuk stay beberapa hari, atau gimana?
Saya tidak tahu karena Anda tidak cerita secara lengkap. Makanya saya tidak mengerti. Jikalau memang Anda waktu masuk ke United States itu dikasih cap, dikasih ya dari petugas imigrasi ngasih Anda cap bahwa Anda itu entry legal, itu ada tanggalnya berapa begitu, and then Anda harus ngisi one I-94, itu namanya kayak declaration entry. Anda bisa lihat di uscis.gov. Itu entry-nya kayak apa, itu biasanya di data itu dari nama Anda, terbang berangkat dari mana, and then tiba di bandara mana, and then barang apa yang boleh Anda bawa, itu isinya formulir I-94. Apakah Anda ngisi itu semua? Jika Anda memang menyerahkan paspor, Anda punya cap waktu Anda masuk ke US, itu artinya Anda legal. Oke. So, from those legally entry, kalau Anda legal masuk artinya Anda punya kesempatan. Oke. Anda punya kesempatan bisa merubah status melalui 4 kategori yang saya sebutkan di atas, yaitu pernikahan, lewat asilum, atau lewat petisi keluarga, atau lewat perusahaan, sponsorship perusahaan itu, okay. But jika Anda tidak legal masuknya, kesulitannya Anda nanti di situ. Begitu Anda, misalkan Anda menikah ya pernikahan Anda akan legal. Pernikahan itu urusan pribadi, pernikahan Anda akan legal. But akhirnya waktu Anda akan mengurus atau merubah status Anda, waktu mengisi aplikasi untuk mengubah status Anda di imigrasi, kan ditanyakan how you enter United States. Nah, kalau Anda tidak punya bukti, Anda bisa dipulangkan. Itu Anda malah bukannya malah akan surat Anda diurus enggak, berarti Anda udah itu harus dipulangkan dulu. Anda harus dideportasi dulu, dan Anda harus tinggal 10 tahun dulu di Indonesia sebelum Anda masuk lagi ke Amerika secara legal dengan mengisi I-495. I think itu kalau formulirnya namanya begitu. Jadi gimana kalau Anda menikah dengan US citizen terus ya artinya ya itu tadi, artinya Anda bisa tetap aja tinggal di Amerika Serikat, tapi status Anda tetap ilegal, atau Anda harus pulang dulu ke Indonesia 10 tahun baru masuk ke Amerika. Hari ini sudah terjadi ya. Saya punya teman dari Guatemala, dari Meksiko, itu yang menikah dan punya anak dengan orang bule ya. Akhirnya mereka mencoba mengurus surat itu, akhirnya malah dideportasi. Akhirnya ya 10 tahun bro, 10 tahun itu waktu yang panjang. Akhirnya mereka cerai, akhirnya anaknya tetap di Amerika, dan suaminya itu harus kembali ke Meksiko. But different story, okay? Meksiko is dekat, okay? Begitu mereka dideportasi, mereka bisa kembali lagi ke sini lewat itu jumping border. Akhirnya mereka tetap reunite dengan keluarga, okay? But kalau Indo, coba bayangin kalau kalian dideportasi dan keluarga Anda masih di sini, that is not gonna be easy to come back. Apalagi 10 tahun itu waktu yang lama. Okay. It's gonna be hard to make keep going relationship for 10-year separation, right? So begitu. So makanya dari situ kita bisa ambil pelajaran, dari situ kita bisa ambil apa tadi saya bilang,
your choice meaning untuk merubah status ini. So makanya dari awal sebelum Anda mengapply, misalkan ya kan, Anda lihat sendiri Anda masuk United States itu secara legal atau ilegal. Oke. Ya yang meskipun Anda udah overstay, kalau Anda masuk ke United States itu legal. Saya dulu juga overstay. Saya dulu juga udah 7 tahun, 6 tahun atau 7 tahun gitu. Saya waktu itu overstay di United States. Saya illegally di United States overstay. But saya menikah dengan US citizen dan saya cuma bayar denda. Dan akhirnya bisa dihapus overstay-nya itu tadi, karena bayar denda bisa dihapus. Dan karena saya legally masuk ya, karena saya pakai visa turis, visa kunjungan, visa 1 waktu itu ya. Akhirnya saya entry United States itu legally, so saya tidak harus dideportasi. Itu ceritanya. So kalau Anda menanyakan pakai visa C1D atau visa pelaut ya, Anda jumping border, terus Anda ingin merubah status, itu pertanyaan kembali lagi kepada kalian lagi, apakah kalian waktu enter United States menyerahkan paspor yang disahkan, dicap oleh pihak imigrasi untuk stay di Amerika dalam kurun beberapa waktu atau beberapa hari. Okay. So jika memang paspor Anda waktu itu ada capnya itu, artinya mereka itu punya data tentang Anda, dan itu sebagai bukti bahwa Anda legally entry di United States. From those, Anda bisa merubah status. Dan kalau Anda menikah dengan US citizen, 100% Anda akan mendapatkan green card dengan mudah. Oke. So, kalaupun Anda ingin merubah status Anda melewati mungkin ada ya keluarga kasih petisi ya, lebih itu bisa, tapi lebih lama, akan menunggu lebih lama. Sekarang yang saya bilang beberapa bulan lalu cepat, sekarang mulai aku dengar berita itu mulai lambat lagi, somehow mulai lambat lagi. 6 bulan dapat green card, sekarang mulai lebih dari 6 bulan lagi, itu setiap saat ada waktu, pasti ada perubahan begitulah di Amerika tentang hukum imigrasi, itu selalu terjadi begitu. Makanya kalau siapa punya kesempatan, cepat-cepat ambil kesempatan. Dan yang makanya bagi Anda yang udah mempunyai bisa masuk kategori itu, punya kesempatan untuk nge-apply green card, setelah apply green card untuk saat ini, karena siapa tahu untuk saat ini ya memang lebih mudah, lebih dipermudah semuanya, dan siapa tahu nanti akan dipersulit lagi. Oke. Alright. Oke, semoga saya yang perbincangan ini menjawab pertanyaan tentang visa C1D tadi ya kan. Dari visa jumping kapal tadi. Visanya pelaut. Oke, and then saya mau bahas tentang pertanyaan tentang haruskah saya berbahasa Inggris waktu interview untuk mencari visa, interview. Well, Anda sebagai turis ya actinglah sebagai turis. Intinya begitu. Anda tidak harus berbahasa Inggris untuk mencari visa turis. Anda tidak harus pandai-pandai ngomong interview bahasa Inggris kalau memang Anda tidak bisa, karena Anda cuma turis. Anda tidak planning going to Amerika untuk boarding school atau apa. Kalau Anda memang untuk go to school, ya memang Anda harus kuasai itu bahasa Inggris. Anda cuma di sini planningnya kan cuma senang-senang, ya kan? Jadi Anda waktu interview tidak harus Anda harus pintar bahasa Inggris, tidak harus. Toh itu pewawancara itu dari konsulat itu mereka itu mahir, mereka tuh mendapat pekerjaan itu karena mereka tuh mahir bahasa Indonesia, mungkin lebih mahir daripada Anda.
Jadi begitu. Well, even though memang perlu bahasa Inggris itu memang perlu, karena paling enggak ya Anda tahu ditanya apa, ditanya bagaimana atau kemana, what, why, when, which, is, where, and then itu paling enggak Anda tahu. Karena waktu Anda masuk di imigrasi di bandara, itu Anda akan ditanya sebelum keluar bandara itu ada ditanya oleh petugas imigrasi, border immigration, itu namanya border immigration, ya kan? Itu akan ditanya tujuan Anda di Amerika itu berapa lama, apa dan berapa lama, biasanya cuma begitu. Ya kalau memang Anda turis ya just for pleasure and I want to see Amerika Serikat. I want to see what you want to see, what city you want to see, what town you want to see, what place you want to visit. Itu paling enggak Anda tahu itu aja, udah cukup. Anda tidak perlu menjelaskan yang banyak-banyak. Jawab pertanyaan sesuai pertanyaan. Jadi Anda tidak usah bulat-bulat. Oh, apa nanti akan malah mempersulit diri Anda sendiri. Oke. So, dari situ simpel pertanyaan, ya perhatikan apa yang dia tanyakan dan jawab seadanya. Ya paling tidak Anda tahu kemana tujuan Anda sebagai turis waktu Anda di Amerika. Oke, itu saja. Alright, simple. Oke, aku rasa cukup di sini dulu bincang-bincang saya kepada Anda. Ya, semoga ini ada gunanya jawaban saya tadi. Dan saya akan sambung lagi di lain waktu. Dan jangan sungkan-sungkan bertanya, akan saya jawab. Kalau Anda sungkan bertanya di YouTube, Anda bisa hubungi saya di Instagram, Mi Amigo Love to Eat Too, itu Instagram saya. Mungkin Anda akan menemui perbedaan ya, karena Instagram saya itu mengenai makanan. Saya selalu ngepostkan tentang makanan, tentang having fun lah, tentang masak-memasak, karena itu memang hobi saya. Jadi tetap saja saya akan jawab pertanyaan kalau memang Anda sungkan bertanya di YouTube, di kolom di bawah. But saya selalu menginginkan supaya teman-teman jangan sungkan-sungkan kasih masukan, bercerita. Kalaupun Anda pernah gagal ditolak visanya, itu bercerita. Di sini kita berbagi pengalaman. Semoga dari situ kita bisa belajar. Dari situ itu kita belajar. Itu misi kedua saya. Ya, semoga kita belajar dari teman, dari satu sama lain untuk berbagi pengalaman. Dan memang nasib manusia itu berbeda-beda, ya kan. But kita mungkin mempunyai cita-cita dan yang sama, yaitu cita-cita untuk memperbaiki kehidupan kita, ya kan. Well, but kesempatan kadang, waktu kadang itu setiap manusia berbeda. Jadi kita punya waktu, kadang kita tidak punya kesempatan, ya. Memang kesempatan itu punya syarat, ada syaratnya. Jadi macam-macam begitulah. Well, with open mind ya, kita saling cerita, kita saling berbagi pengalaman di sini. Semoga ada manfaatnya bagi teman-teman yang lain. Anyway, makasih banyak atas dukungan kalian semua sekali lagi, dan atas waktu Anda telah menonton video saya ini. Dan sampai ketemu lagi di video yang lain. Bye-bye.